Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga tetap terus semangat meski kita masih belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan saya Pak Mulyoko. Kita masih di pembelajaran matematika kelas 9 semester yang kedua, bab yang keempat, kekongruenan dan kesebangunan. Kalau pada video sebelumnya, pada bagian yang kedua, kita membahas tentang kekongruenan 2 segitiga, maka pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama memahami kesebangunan bangun datar, yang kedua mengidentifikasi dua bangun yang sebangun, yang ketiga menjelaskan syarat dua bangun yang sebangun, dan yang terakhir adalah menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Kita mulai dengan pengertian dari kesebangunan itu. Kesebangunan itu apa sih? Dua benda atau bangun dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Syarat dua benda atau bangun dikatakan sebangun sebagai berikut. Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar, dan yang kedua adalah perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai, atau perbandingannya nanti sama. Nah, nanti disimbolkan kalau sebangun tandanya seperti ini, seperti gelombang air ya. Kemudian kalau tidak sebangun, maka simbolnya akan seperti ini. Ada gelombang tapi dicoret. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Sekali lagi, dua benda atau bangun dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Kata kuncinya jadi bentuknya harus sama. Perhatikan contohnya seperti ini. Ada dua foto dengan bingkainya. Yang pertama foto A dengan ukuran panjangnya 30 dan lebarnya 20. Kemudian foto B panjangnya 60 cm, lebarnya 40 cm. Bapak ingatkan lagi, syarat dari dua benda atau dua bangun yang sebangun itu adalah yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama. Nah, ini kan kita sudah perhatikan kalau dua benda ini atau dua foto ini sama-sama berbentuk persegi panjang. Karena berbentuk persegi panjang, maka sudut-sudutnya sudah pasti sama dong ya. Masing-masing adalah sudut siku. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, syarat pertama sudah terpenuhi ya. Kita tinggal cek syarat yang kedua, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama. Mari kita cek panjangnya dulu. Panjang A kita bandingkan dengan panjang B. Jadi nanti panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Ini artinya sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang A 30 kita bandingkan dengan panjang B 60. Perbandingannya kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 ya. Selanjutnya setelah panjangnya lebarnya yang kita bandingkan. Lebar A banding lebar B. Lebar A berapa? Lebarnya ini ya 20 cm, banding lebar B 40 cm. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 20 ya, hasilnya adalah 1/2. Dari sini kelihatan perbandingan panjangnya 1/2 dan perbandingan lebarnya juga 1/2. Jadi sama ya. Karena sama, otomatis syarat yang kedua ini juga terpenuhi. Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai atau sama. Jadi dapat disimpulkan foto A sebangun dengan foto B. Bisa dipahami ya. Untuk lebih jelas lagi, nih jika kalau kasusnya seperti ini, masih foto A dan foto B, tapi dengan ukuran yang berbeda. Ini bentuknya masih sama-sama persegi panjang. Ukurannya panjang 30, lebar 20, yang satunya panjang 40, lebar 30. Kalau dari sudut-sudutnya, syarat yang pertama terpenuhi dong ya, karena masih sama-sama persegi panjang, jadi pasti sudutnya sama. Kita tinggal cek syarat yang kedua, perbandingan panjang sisi-sisinya. Kita bandingkan panjangnya dulu, panjang A banding panjang B. Panjang A berapa? Ini ya, 30. Kita bandingkan panjang B-nya 40, 30/40 perbandingannya. Kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 10 ya, akan menjadi 3/4 untuk perbandingan panjangnya. Sekarang perbandingan lebarnya. Lebar A banding lebar B. Lebar A 20, lebar B 30. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 20 jadi 2/3. Kalau kita perhatikan ini kan beda ya. Perbandingan panjangnya 3/4 sedangkan lebarnya 2/3. Jadi syarat yang kedua itu tidak terpenuhi ya, karena tidak senilai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Jadi dapat disimpulkan kalau
foto A dan foto B untuk contoh yang kedua ini dia tidak sebangun. Jadi A tidak sebangun dengan B. Ini sekali lagi, dua bangun dikatakan sebangun harus memenuhi dua syarat ini. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kedua bangun itu dikatakan tidak sebangun. Jadi paham ya? Selanjutnya, Bapak ingatkan kembali tentang persamaan dan perbedaan dari kongruen dan sebangun itu. Yang pertama, kongruen dan sebangun. Kongruen itu sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Begitu juga sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Untuk yang pertama ini sifatnya sama ya. Untuk yang pertama ini sama ya. Jadi kedua-duanya harus punya sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Yang kedua sih, kalau untuk kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Tapi untuk yang sebangun tidak harus sama panjang, tetapi memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya harus senilai atau sama. Ini perbedaannya. Yang ketiga, untuk simbolnya, kalau kongruen seperti ini ada tanda sama dengan di atasnya seperti gelombang air. Selanjutnya kalau sebangun hanya seperti gelombang air saja. Selanjutnya untuk yang kongruen itu sama bentuk dan ukurannya. Jadi ukuran dan bentuknya harus sama, atau dengan kata lain kongruen itu sama persis. Kalau sebangun bentuknya sama, ukurannya bisa berbeda. Jadi dapat disimpulkan kalau ada dua benda atau kalau kongruen sudah bisa dipastikan sebangun karena sama bentuk dan ukurannya ya. Sedangkan kalau sebangun belum tentu kongruen karena sebangun hanya sama bentuknya, ukurannya bisa berbeda. Jadi pahami di sini ya persamaan dan perbedaan kongruen dan sebangun. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Di sini ada 3 buah persegi panjang 1, 2, dan 3. Mana kira-kira yang sebangun? Nah, untuk menentukan sebangun dan tidaknya kita harus menggunakan sifat yang ini tadi, syarat yang ini tadi. Dua syarat ini harus terpenuhi. Oke, kita buktikan satu persatu. Syarat yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena ini semuanya adalah persegi panjang. Kalau yang namanya persegi panjang itu semua sudutnya adalah siku-siku, berarti syarat yang pertama sudah pasti terpenuhi ya. Karena semuanya persegi panjang. Kita tinggal menentukan syarat yang keduanya, perbandingannya apakah sama atau tidak. Kita cek satu persatu dari masing-masing persegi panjang. Kita pasangkan dulu persegi panjang yang pertama dan yang kedua. Di fokus kita ke ABCD dan FGH. Perbandingannya kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama adalah AB akan bersesuaian dengan EF ya, karena ini sisi bagian panjangnya. AB 24, EF 12. Kalau kita sederhanakan perbandingannya menjadi 2:1. Untuk panjangnya, sekarang lebarnya kita ambil AD, kemudian di sini kita ambil EH berarti ya. AD ini 16 cm, EH-nya ya 6 cm sama dengan FG. Kalau kita sederhanakan 16:6 itu sama dengan 8:3. Nah, nanti kita menentukan kalau dia perbandingannya sama atau senilai berarti itu sebangun. Ini sudah terlihat ya. Ini sebenarnya sudah tidak sebangun ya. 2:1, yang 1 8:3. Selanjutnya, persegi pertama dan persegi ketiga. Ketika membuat perbandingan, yang perlu menjadi catatan kalian adalah tidak boleh terbalik perbandingannya. Ketika persegi panjang yang ABCD ini misalkan berada di atas, maka harus selalu di atas. Kalau di bawah, misalkan FG ini yang di bawah, berarti harus di bawah terus. Sekarang yang pertama kita pasangkan dengan yang ketiga, yang ini. Ingat, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar ya, tidak boleh dibolak-balik. Sisi panjang AB kita bandingkan lagi AB. Sisi panjang pada persegi panjang IJKL itu adalah yang JK ya. Jadi AB banding JK sama dengan 24:3. Kalau kita sederhanakan menjadi 8:1. Kemudian lebarnya sekarang AD lagi kita gunakan, bandingkan dengan yang sesuai adalah JI ya. Jadi sama dengan 16 kita bandingkan dengan 2. Sama dengan kalau kita perkecil menjadi 8:1. Ini untuk yang satu dan yang ketiga. Tarik kesimpulan nanti terakhir. Kemudian selanjutnya yang belum adalah 2 dengan 3. Kita bandingkan panjangnya dulu. Panjang bangun yang ketiga adalah EF ya. Berarti EF banding dengan JK sama dengan 12:3. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 4:1. Lebarnya sekarang EH. Ini ya, kita bandingkan dengan JI. EH-nya 6 cm, JI-nya 2 cm. Kalau kita sederhanakan menjadi 3:1. Di yang kedua dan yang ketiga ini juga 4
4:1 dengan 3:1 berbeda. Maka dari ketiga pasang yang sudah kita buat, yang memenuhi syarat yang kedua, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama, adalah yang dua ini ya. Jadi pasangan persegi panjang 1 dan 3 atau ABCD dengan IJKL. Ini yang memenuhi syaratan yang kedua. Jadi kesimpulannya adalah persegi panjang ABCD bangun dengan persegi panjang JKLI ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Dari ketiga belah ketupat berikut, manakah pasangan belah ketupat yang sebangun? Jelaskan. Sekali lagi, syarat sebangun itu ada dua. Yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua adalah perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau sama. Kalian perhatikan ketiga belah ketupat ini. Nah, untuk menentukannya kita tentukan dulu semua sudut-sudutnya dulu. Sifat pada belah ketupat itu adalah dua sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Berarti kita bisa menentukan di sini ya, masing-masing sudutnya bisa kita tentukan semuanya, yaitu seperti ini. Berarti yang ada di depannya memiliki besar yang sama. Dari ketiga belah ketupat ini bisa kita simpulkan kan ya, ada satu yang berbeda, ini sudutnya ya, 80, 100, 80, 100. Berarti belah ketupat yang pertama ini sudah pasti dia tidak sebangun dengan yang lain, karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Berarti kita tinggal cek yang belah ketupat kedua dan ketiga. Sudutnya sudah sama, berarti kita tinggal tentukan perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau dalam belah ketupat, itu kan punya sifat kalau semua sisinya sama ya. Berarti kita tinggal menentukan satu sisi aja. Sisi E banding sisi F. Sisi E itu adalah 3 meter ya. 3 meter itu kalau kita kebuat ke senti jadi 300 cm. Kemudian sisi F-nya 50 cm, jadi 300 per 50. Ini perbandingannya. Semua sisinya sama ya. Jadi perbandingannya sama, 300 per 50. Berarti dapat disimpulkan ya, karena semuanya sama. Jadi pasangan belah ketupat yang sebangun itu adalah belah ketupat E dan belah ketupat F. Gampang ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan ke contoh soal ketiga. Dua buah bangun di bawah ini sebangun. Ya, sekarang menentukan sisi dan sudut ya. Dua buah bangun di bawah ini sebangun. Hitunglah A panjang EF dan AD. Kemudian B nilai X, Y, dan Z-nya. Yang pertama kita tentukan adalah sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Sudut yang bersesuaian dulu ya, dari masing-masing dari dua trapesium ini. Sudut E sama dengan sudut A kan ya. Posisinya, perhatikan posisinya ya. Posisinya sudah sama-sama 90 derajat juga besarnya. Kemudian sudut F sama dengan sudut B, sudut G sama dengan sudut C, dan sudut H sama dengan sudut B. Selanjutnya sisi yang bersesuaian. Nah, kalau untuk sisi yang bersesuaian karena ini sebangun, kita langsung membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya ya. Sesuai dengan ini tadi, EF sebanding dengan AB, kemudian FG sebanding dengan BC, GH dengan CD, dan HE dengan BA. Kita tentukan apa yang ditanyakan yang pertama ya. A ini panjang EF dan AD. Kita cari satu persatu dari EF dulu. Berarti kita menentukan panjang sisi ya. Berarti kita gunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini. Untuk menentukan ini, kita tidak perlu menggunakan semua perbandingan ini. Kita cukup gunakan perbandingan dua sisi. Misalkan EF banding AB sama dengan FG dengan BC. Tergantung dari soal mana yang sudah diketahui. Kalau kita perhatikan dari soal ini, pasangan sisi yang sudah diketahui kan FG dengan BC ya, dua-duanya sudah diketahui, FG dengan BC. Kemudian yang ditanyakan adalah EF. Jadi kita gunakan yang ini, dua perbandingan ini. EF banding AB sama dengan FG banding BC. Nah, langkah selanjutnya masukkan yang sudah diketahui. EF-nya yang ditanya ya. Kemudian AB-nya sama dengan 20, FG-nya 28, dan BC-nya 35. Ini berarti EF per 20 sama dengan 28 per 35. Langkah selanjutnya adalah dikali silang. Jadi EF kali 35 sama dengan 20 kali 28. Atau kalau kita mau mencari EF itu kan berarti sama aja 20 kali 28 dibagi 35 ya. Nah, untuk lebih memudahkan penghitungan, kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. Ini ya, 28 dengan 35 bisa kita bagi 7 ya. Kalau masing-masing dibagi 7 maka akan menghasilkan EF sama dengan 20 kali 4, 28 bagi 7 itu 4 ya. Kemudian 35 bagi 7 itu 5. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan lagi sebenarnya. 20 dengan 5. Kita bagi dengan 5 masing-masing berarti 4 kali 4 hasilnya adalah 16 cm.
Jadi EF dapat diketahui hasilnya adalah 16 cm. Kemudian kita cari AD. AD kita cari dengan langkah yang sama. AD ini posisinya ya pasangnya bersesuaian dengan ini ya, DA atau AD HE ya. Berarti AD dengan HE kita pasangkan dengan yang sudah diketahui tadi, FG dengan BC. PH dengan AD sama dengan FG per BC. Sekali lagi, kalau membuat perbandingan seperti ini jangan sampai terbalik. Kita masukkan yang diketahui, EH-nya kita ketahui adalah 16, AD-nya yang kita cari, FG-nya berarti 16 per AD sama dengan 28 per 35. Makanya sama, kita kalikan silang, berarti AD kali 28 sama dengan 16 kali 35 ya. Berarti untuk mencari AD, langkahnya adalah AD sama dengan 16 kali 35 dibagi 28. Sama kayak tadi, kita sederhanakan terlebih dahulu. Maka AD-nya sama dengan 16 kali 5 dibagi 4. 16 bagi 4 hasilnya 4, berarti 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Berarti nilai AD-nya adalah 20 cm. Bisa dipahami ya, sekali lagi buat perbandingannya kemudian kali silang sampai ketemu hasil akhirnya gitu ya. Kalau sudah, kita tentukan yang B sekarang, nilai X, Y, dan Z. X, Y, dan Z ini berarti berhubungan dengan besar sudutnya. Yang perlu kalian ingat, dalam bangun datar segi 4, jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat. Berarti semua sudut ini kalau kita jumlahkan ini adalah 360 derajat. Tentukan nilai X-nya. Ini tanda siku-siku berarti tandanya adalah 90 derajat. X derajat ditambah 127 derajat ditambah ini dua sudut siku-siku berarti 90 tambah 90 sama dengan 360 derajat. Nah, dari sini kita bisa cari nilai X-nya berarti ya. X-nya berarti adalah 360 dikurang jumlah dari ini. 127 tambah 90 tambah 90 itu adalah 307 derajat. Berarti bisa ditentukan nilai X-nya sama dengan 360 dikurang 307 sama dengan 53 derajat. Satu sudut sudah ketahuan. X sama dengan 53 derajat. Kemudian kita tentukan yang Y-nya. Y di sini, Y itu sama dengan sudut D ya. Kalau kita tadi sudah tentukan sudut D itu sama dengan sudut H besarnya. Di sini sudut H sudah ketahuan ya. Sudut H itu adalah 127 derajat. Jadi besar Y sama dengan 127 derajat. Karena sama besar. Sekarang yang Z-nya. Z posisinya ada di C. Nah, sedangkan C itu sama dengan G. Berarti Z itu sama dengan G. G itu adalah X. Berarti nilai Z sama dengan X. Berarti bisa ditentukan Z-nya adalah 53 derajat juga. Bisa dipahami ya sampai sini? Udah kan ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm x 40 cm sebelum dipasang di figura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberikan jarak seperti nampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. Ini udah ada sketsa gambarnya ya. Pertanyaannya, berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? Nah, ini berarti kalau di gambar yang ditanyakan adalah A ini. Kemudian berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Kita tulis dulu yang sudah diketahui. Berarti lebar karton, panjang dan lebar karton sudah diketahui ya. Panjang kartonnya ini berarti 50 cm. Berarti dari sini ke sini 50 cm. Kemudian lebarnya 40 cm. Panjang dan lebar foto itu yang kita tentukan dulu ya berarti ya. Panjang foto bisa kita tentukan dari ini. Dari sini ke sini 50 cm. Kiri kanan ada jeda 5 cm. Berarti dikurang ya. 50 dikurang 5 dikurang 5. Jadi panjang dari sini ke sini itu adalah 40 cm. Bisa dipahami nih ya. Lanjut ke lebar foto sekarang. Karena lebar fotonya bagian ini belum diketahui, belum bisa kita cari ya. Kita misalkan aja dulu jadi X cm. Nah, untuk menentukan ini kita gunakan rumus perbandingan tadi. Perbandingan pada bangun yang sebangun. Nah, untuk membandingkannya berarti harus sama. Panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Panjang karton dengan panjang foto sama dengan lebar karton dengan lebar foto. Artinya sisi yang bersesuaian. Kita masukkan yang diketahui, panjang kartonnya 50, panjang fotonya 40, sama dengan lebar kartonnya 40 per lebar fotonya ini yang kita cari. 50 per 40 sama dengan 40 per X. Langkah selanjutnya adalah dikali silang. X kali 50 sama dengan 40 kali 40.
Kalau mau mencari nilai X-nya berarti 40 kali 40 bagi 50. Ini bisa kita sederhanakan ya. Dengan angka yang sama seperti tadi. Akan menjadi 40 kali 4. Ini masing-masing dibagi 10. 40 kali 4 bagi 5. 40 dengan 5 bisa kita bagi ya. Jadi 8. Berarti 8 kali 4 sama dengan 32 cm. Jadi sudah diketahui nilai X. Nilai X atau lebar foto berarti ya. Itu adalah 32 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah nilai A ini. Untuk menentukan nilai A, lebar karton 40 cm dari sini ke sini dikurang lebar foto, dikurang lagi lebar bagian atas ini. 40 kurang 32 kurang 3 hasilnya adalah 5 cm. Ini nilai A-nya. Berarti A terjawab ya, adalah 5 cm. Sekarang kita lanjutkan mencari nilai B-nya. Berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Kalau kita bandingkan luas foto kali luas karton, berarti kan cara menentukannya adalah panjang foto kali lebar foto banding panjang karton kali lebar karton. Panjang foto kita tahu tadi adalah 40 kali lebar fotonya yang sudah kita temukan tadi 32 banding panjang karton 50 kali lebar karton 40. Karena yang ditanya di sini hanya perbandingan, maka kita bisa sederhanakan ini ya. 40 dengan 40-nya kita coret, berarti tinggal 32 banding 50. 32 banding 50 bisa kita sederhanakan, masing-masing bagi 2 akan menjadi 16 banding 25. Jadi jawaban yang B, perbandingan luas foto dan luas karton itu adalah 16 banding 25. Sampai sini bisa dipahami ya semua contoh soal dan penjelasannya. Itu tadi penjelasan mengenai sebangunan bangun datar beserta contoh soalnya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Matu Seva kita ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.